Ini sakit. Dan di sini ada agak sedikit karena sering dipakai itu bengkel itu agak menutup. Itu penanganannya gimana? Kalau yang gitu, taruh kata misalnya yang ini belum sampai yang kepala tadi ya, baru itu aja. Kalau misalnya di sini, dia bengkaknya di sini, bengkaknya di ujung karena apapun lah pekerjaannya orangnya, apapun di ujung. Kita cek dia kalau diingat, kalau kita ngurut bengkak, misalnya bengkaknya di sini, ya, maka satu kita nggak boleh mendekati bengkaknya. Ya, berarti misal begini, maka kita cek pertama dulu adalah kita ke sana dulu. Sakit enggak? Menghindari bengkaknya. Kalau dia sakit, kita terpaksa ke dalam, tapi kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinan kecil karena bengkak itu adalah otot yang gini. Narik itu ya. Ngumpul gini. Oh ya. Bengkak itu adalah otot yang berkumpul, ya. Stressingnya ke sini semua. Mosok ditambah lagi kan nggak mungkin, pasti dia diurai ke sana. Ya, logikanya gitu. Dibuka ya Pak? Ya. Jadi misalnya ada bengkak di sini, satu kita nggak boleh mendekati bengkaknya, kita hanya cek aja di sini. Kalau udah ketemu, oh nama ini nggak sakit, ya udah kita terusin semua. Kita terusin sampai bengkaknya gitu, baru yang di sini ya, perpindahan otomatis dia ke atas. Ya, perpindahan otomatis ke atas. Sampai kapan? Sampai bengkaknya bisa kempes boleh, atau kalau tidak sampai kempes juga boleh. Ada dua kemungkinan. Pasien datang bengkak, misalnya di sini bengkak sekali, kira-kira tidak bisa dikempesin, ya cukup sudah rasa enak, silahkan pulang. Tapi kalau bengkaknya hanya kempes sedikit saja, ya sedikit saja, udah diurut aja di sini, itu kembali. Cuma ngurutnya jangan keras, karena ini pelenturan, pelemasan. Waduh, yang ini itu nggak jadi dia, jadi nambah beban dia sendiri. Cukup pelan aja, biasa. Itu nanti lama-lama ototnya mengurai sendiri, tidak terlalu tinggi tapi mungkin sudah mulai kempes. Nah itu boleh ditinggalkan, maksudnya sudah selesai. Ya, baru yang atas ke sini diurai. Makanya kenapa setiap kali kita ada orang kesleo, ya dimanapun posisinya, misal di sini. Orang Jawa itu jeleknya, itu kalau di sini kebiasaan ngurut ke atas. Iya, padahal Kebiasaan ngurut ke atas gitu. Nah, padahal kita nggak ngerti ini posisi kemana ini. Otot yang mengkerut tadi itu kemana arahnya. Kalau misalnya kita urai ke sini, dia nggak sakit, ya udah ke sini. Tapi kalau di sini sakit, ya berarti ke sana. Gitu. Jangan kebiasaan, nggak ada kebiasaan ngurut, ya pokoknya kalau sini ke atas, ya di sini juga ke atas. Ada kemungkinan sero enggak Pak urutnya? Nggak. Kalau ini ke sini, ya, ini salah nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan agak benar, makanya ya kadang-kadang ya kempes, kadang-kadang ya enggak. Bang di sini ininya yang benar gitu kan. Padahal ini kan harusnya ini ke sini, ini ke sana gitu kan. Nah kebetulan ini didorong ke sini, bengkak itu pasti. Diurah di sini, kempes ya gitu kan. Itu untung-untungan. Saya itu kadang-kadang nggak senengnya, ya itu untung-untungan itu. Jadi satu dia cek dulu, karena ini mengkerut. Karena mengkerut berarti harus diurai posisinya. Padahal kita nggak ngerti karena posisinya masih sakit semua. Apakah dia mengkerut ke luar atau dia mengkerut ke dalam? Nah itu pelemasannya harus jelas. Cek ke atas atau cek ke bawah. Oke. Makanya Apakah yang saya cedera sini nggih? Kita bisa dialihkan juga di kaki. Boleh. Oh bisa. Boleh. Tapi nggak ngempesin. Oh, cuma menghilangkan rasa sakit. Menghilangin rasa sakit aja. Maksudnya Jadi kalau posisi kita bengkak di sini, kita ambil diurut sebelah, boleh. Karena posisinya hanya menghilangkan sakit di sini. Ya. Di sini berarti di ujung. Sini berarti yang pangkal paha.
kan begitu. Ada yang pangkal pahanya itu, mending diurut sini dulu aja. Sakit itu lama-lama. Kalau udah sakitnya banget, berarti di sini sudah enggak. Pindah itu dengan sini Pak? Iya. Nanti ngurusnya gimana Pak? Yang sini pindahnya itu loh. Sama tuh tadi. Sudah terasa Sama. sakit. Ya. Ngurusnya sampai sakit. Kalau yang itu hanya mencari sakit kok, mindahin itu bebas. Bebas, dia hanya kayak dirangsang gitu loh. Sampai terasa sakit. Sampai banget sakit, baru setelah itu sana pindah, nggak ada sakit. Makanya kalau ada pinggang sakit, kenapa di sini juga ikut sakit? Itu karena hubungannya trapezona. Monggo, siapa? Satu-satu ya. Tapi kalau kebalikannya Pak, saya pangannya ke Soleo untuk kurangin sakitnya ke kaki. Boleh. Kaki boleh. 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 Jadi si pasien jerit terus nih, ya udah kita ambil yang trapezona aja. Ya dibalik aja nggak apa-apa. Jadi itu satu paket sama ini satu paket. Oke. Kalau sudah dioperasi gimana? Sudah dioperasi. Nah ini. Misalnya kalau di lutut sakit nih, kamu udah dioperasi tapi masih nyeri terus, itu apakah boleh di? Itu macam-macam kalau itu ya. Bisa karena jahitannya kurang bagus, bisa karena ya itu biasanya gitu. Jadi sambungannya kurang bagus, ada cenut gitu. Bisa di sini bisa rutin. Karena ini mematikan sakit yang di sana. Rutin nanti setelah itu pasiennya diajarin supaya dia nggak ke kita terus. Di lutut tapi pijatan di sini apa? Di lutut. Hanya mengurangi sakit aja tadi. Di sini apa di sini? Apanya? Di Lutut ya di sini. Sama lutut itu Pak. Oke. Jadi sini sama ankle ya. Yang di sini semua sama lutut. Yang di sini sama pinggang. Sering kan mijit orang sakit pinggang banget itu, pindahin ke sini boleh. Kalau pantat sama bahu. Pantat sih sama bahu. Ya. Jadi kalau misal sakit banget boleh dipindahin, dipijit di sini saja. Nanti sininya hilang. Ya. Hilangnya itu hilangkan rasa sakit atau kan? Hilangkan rasa sakit saja. Setelah itu baru diterapi. Ya. Mau ditarik, mau diinjek, mau diapa boleh. Yang penting sakitnya hilang dulu. Monggo. Coba ya. Ya, karena dia keluar airnya terus. Tapi tadi saya belum tahu jadi gimana cara. Kalau edomannya di Kaki dua kakinya bengkak. bengkak, betis ke bawah. Rasa panas. Betis ke bawah. Ya. Jadi kalau edema itu ada hubungannya dengan limfa. Dia getah bening. Limfa itu kalau keluar dia nyemprot sekresi. Nyemprot. Dia masuk di mana saja. Dia mau di tulang dia masuk, mau di jantung, mau di paru-paru dia masuk. Dia bebas. Ya. Dia kayak alat negara. Misal TNI lagi perang itu boleh masuk di mana saja. Ya. Ingat kejadiannya Pak Soeharto dulu yang saya cerita. Paru-parunya kemasukan getah bening, cairan. Ya sebutannya cairan kan gitu. Itu getah bening itu. Nggak mungkin cairan dari perut terus nyungsep ke sini, nggak mungkin. Itu getah bening. Nah, disedot. Padahal dokternya juga tahu penghasil cairannya getah beningnya adalah limfa. Ya. Limfa itu kalau badan kita disakiti, makin dikeluarkan cairannya. Maka kebut-kebutan itu antara nyedot cairan dengan di sini, ya nyemprot. Karena ini bisa menghabiskan air kita. Kita bisa dehidrasi beneran. Kalau limfa lagi iseng gitu, kita dehidrasi beneran. Iya, gitu. Jadi orang dehidrasi itu perkaranya di sini dulu. Biasanya orang dehidrasi kan mesti kepanasan. Ada lagu anak-anak itu kalau di padang pasir dehidrasi gitu. Karena badan kita panas, itu limfanya langsung protes, keluar itu semua. Dehidrasi beneran. Nah, begitu dia ada luka, pasti. Ya, setiap kali limfa keluar, getah bening keluar, itu pasti ada luka dimanapun. Ada tetangga saya gitu, nangis-nangis, anaknya sininya bengkak. Ya, gitu.
isi getah bening. Wah, gimana? Ini kanker? Enggak. Nanti kalau di sini ada lukanya sudah sembuh, nanti kan hilang sendiri. Terus dibuka borokan. Enggak tahu gitu. Nanti kalau boroknya hilang, itu ininya kempes. Syaratnya supaya kempes, jantung harus bagus. Karena limfa kembali lewat arteri darah. Ingat itu. Keluarnya sekresi, kembalinya lewat arteri darah. Jadi kalau ada yang tadi, ya apa itu istilahnya kayak kaki gajah gitu, yang bengkak. Itu nanti kaki gajah dengan getah bening beda ya. Kalau getah bening tadi, yang seperti kaki gajah, kalau mau mengembalikan jantungnya harus diperbaiki dulu. Ya, terapis pertama jantung dulu, perbaikin. Yang kedua santai. Limfa balik lagi ke sini, ke limfonodi atau ke limfa asli. Itu kalau kita santai, tidak stres. Orang datang ke tempat saya, getah beningnya gede-gede, benjolannya gede. Pertanyaan saya satu, marketingnya kerjanya. Itu saya. Itu selalu. Nah, marketing itu target toh. Enggak target diomeli bos. Kalau enggak diomeli bos enggak keluar tuh. Kan gitu. Orang stres itu limfanya keluar. Maka salah satu kalau pengen menyembuhkan yang tadi, jantungnya diperbaiki, boleh apa saja, dibekam, tusuk jarum, boleh apapun. Yang kedua, santai. Harus santai. Nanti tiba-tiba hilang sendiri. Kapan hilang? Hilang sendiri. Saya punya 2 dusun di sini. Saya sering cerita. Gede-gede. Karena gede-gede, adanya di lengan sini, di saya pakai bajunya mesti lengan panjang. Biar orang nyebut sopan. Padahal enggak. Menghindarkan ini. Terus saya diajarin, itu hanya itu. Terus nanti pakai pijit limfatik. Ya. Langsung malam saya tidur pijit limfatik, besok pagi hilang. Padahal dia bertahun-tahun itu sudah kenal pijit limfatik. Belum lurusnya nanti. Sekarang. Ya, ini kita ajarin. Pijit limfatik itu bukan mijit, bukan ngelus. Ya, boleh pakai minyak, boleh pakai boleh enggak. Misalnya ini, ya. Di sini misalnya ada benjolan. Misalnya di sini benjolan gede. Itu kebetulan nanti. Ini benjolan di sini, ya tadi Mas. Benjolan di sini. Kita nggak boleh nyentuh benjolannya. Nah, misalnya benjolan di sini, kita nggak boleh nyentuh. Kita dari sini aja. Tidak mijit, tidak ngelus. Jadi tengah-tengah. Segini. Ya. Tapi karena ini benjolan di sini kan limfa harus baliknya ke limfonodi. Kita ke sini. Ya. Jadi nanti cara mijitnya masukin ke sana. Gitu. Jadi gini. Oh ya, ini ada ini. Ya. Tidak mijit, tidak ngelus. Mulai monggo tak ajari, silakan praktik ke sebelahnya biar tahu. Ya.